Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Kita sudah dengar dari saudara saya ini atau adik saya ini. Kita masih ingin mendengar banyak sebenarnya. Tema kita, visi Al-Quran menyangkut menjawab tantangan zaman. Sebagian dari tantangan zaman itu tadi sudah dikemukakan. Saya bisa mengambil kesimpulan bahwa tantangan zaman kita antara lain adalah pemahaman agama yang benar. Itu kesimpulannya. Kurang dekat. Oke. Jadi saya ulangi, saya mengambil kesimpulan dari apa yang dikemukakan oleh Gus Baha tadi, bahwa tantangan kita antara lain adalah pemahaman agama yang benar. Kita bisa lanjutkan ini dengan mengambil kesimpulan umum, nanti saya akan berusaha merincinya. Tantangan kita itu adalah zaman itu sendiri. Zaman mempunyai tantangannya. Karena zaman berubah. Perubahan zaman itu menuntut kita untuk menyesuaikan diri dengan perubahan, tetapi tidak keluar dari nilai-nilai ajaran agama. Ini yang sulit. Nah, mari kita lihat, kalau kita kembali ke Al-Quran, mari kita lihat pokoknya apa, nanti kita lihat ujungnya di mana. Ini mengundang kita untuk bertanya, kita ini diciptakan Tuhan untuk apa tuh? Kita dapat jawabannya dari Al-Quran, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Khalifah itu adalah petugas, bisa kita katakan mandataris Tuhan, petugas yang ditugaskan Allah untuk mengelola bumi ini sesuai dengan nilai-nilai yang dikehendaki Allah. Nah, ini khaliqan fil ardi khalifah. Malaikat bertanya, ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima? Apa kamu akan menciptakan makhluk yang merusak di bumi? Tuhan tidak jawab pertanyaan malaikat itu dalam bentuk firman. Dijawabnya, apa katanya? Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Adam diajar Allah semua nama-nama. Kalau kita kembali ke ulama tafsir, itu banyak sekali. Saya ingin mengambil kesimpulan begini. Kita mahasiswa, kita belajar, kita dosen, kita bekerja. Ilmu yang paling perlu Anda ketahui adalah ilmu yang tidak menjadi baik tugas Anda kecuali mengetahuinya. Anda dosen bahasa Inggris, tidak menjadi baik pengajaran Anda kecuali kalau Anda paham benar bahasa Inggris. Anda tidak dituntut belajar bahasa Cina. Anda tidak dituntut belajar kedokteran. Tapi kalau Anda tugas dokter harus tahu semua apa yang berkaitan dengan kedokteran, paling tidak menyangkut spesialisasi Anda. Tidak usah belajar ilmu yang kalau Anda tidak tahu, tidak bertambah kebodohan Anda. Saya mengajar, katakanlah saya mengajar tafsir. Saya tidak tahu itu bagaimana memperbaiki mobil. Kalau saya tidak tahu, saya tidak tambah bodoh. Nah, jika demikian, apa yang diajarkan Tuhan pada Adam itu? Asma'akullaha.
segala sesuatu yang berkaitan dengan kesejahteraan umat manusia di dunia ini dan berkaitan dengan pemeliharaan alam raya ini. Itu yang diajarkan. Ini nanti yang menjadi menurun. Diajarkannya itu dalam arti diberi potensi untuk itu. Kita harus kembangkan itu. Itu satu. Menarik kalau kita lihat lebih jauh. Itu kan Tuhan berkata, malaikat berkata apa? Kami bertasbih. Kata Syekh Muhammad Rashid Ridha, kalau malaikat ditugaskan di bumi ini, tidak akan terjadi perkembangan. Karena mereka tidak punya inisiatif. Kerjanya cuma zikir. Ada yang cuma duduk. Memang manusia ini bisa salah, bisa berdosa. Karena dia punya inisiatif. Kalau Anda tidak punya inisiatif, kalau Anda takut salah, tidak. Jangan khawatir salah. Nanti Adam kan disuruh masuk ke sorga. Dosa enggak? Dosa dia. Tapi sebelum dia minta maaf, Tuhan sudah maafkan dia. Fatalaqa Adamu min rabbih kalimat fataba alaihi. Allah mengilhami dia kalimat-kalimat, lalu Allah kembali kepadanya. Jadi Allah lebih dulu kembali. Tidak usah khawatir salah. Hanya diingatkan. Kenapa sih Adam itu tergoda di sana? Allah sudah beritahu Adam, jangan sampai kamu tergoda oleh iblis. Menarik, ini lagi kita lihat. Waktu Tuhan berfirman pada Adam, la yukhrijannakuma minal jannati fatashqa. Jangan sampai setan ini, iblis ini menjadikan kamu keluar dari sorga sehingga engkau, wahai Adam, akan bersusah payah. Dia tidak berkata kamu berdua. Kenapa itu? Fatashqa, dia kata fatashqa ya. Karena suami berkewajiban memenuhi kebutuhan istrinya dalam 3 hal pokok. Apa itu? Sudah disebut kebutuhan pokok manusia. Innaka alla taju'a fiha wa la ta'ra wa la tazma'u fiha wa la tadha. Kamu di sorga tidak butuh pangan, tersedia. Tidak butuh minum, tersedia. Tidak butuh rumah tempat bergaul, sudah tersedia. Tidak butuh pakaian, sudah tersedia. Kenapa sih Adam disuruh ke sana dulu? Diberi pengalaman. Wujudkan dunia ini seperti bayang-bayang sorga. Damai, kebutuhan pokok tersedia, jangan sampai tergoda iblis. Itu kan tantangan kita di sini. Sejak dini sudah dikatakan hati-hati. Adam tergelincir. Tahu penilaian Tuhan apa itu? Walaqad ahidna ila Adam fanasia walam najid lahu azma. Ini jalan keluarnya. Anda bisa tertipu. Itu karena Anda lupa. Kenapa Anda lupa? Karena Anda tidak punya tekad. Sejak semula harus punya tekad. Itu sebabnya ada anjuran zikir. Itu ingat Tuhan. Ini kan yang terabaikan. Oke, kita lihat sekarang Adam melanggar. Tuhan ampuni dia sebelum dia disuruh turun. Jadi dia turun tidak dapat bawa dosa warisan. Waktu dia turun menarik lagi. Disuruh ihbitu minha jami'an fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Turunlah kamu bertiga. Iblis, engkau wahai Adam, dan istrimu. Kamu saling bermusuhan.
Iblis itu musuh abadi, tiada maaf baginya, dan dia pandai menggoda Anda. Kenapa Adam tergoda? Penyakit manusia, mau kekal, sangka buruk pada Tuhan. Apa itu ayat? Hal adullu kala. Saya senangnya kalau sama Gus Baha, ini Quran saya ini. Hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla. Mana hakuma rabbukuma antilkuma syajara illa an takuna malakai takuna minal khalidin. Itu setan menanamkan buruk sangka pada Tuhan. Itu kamu dilarang dekat itu karena Tuhan tidak mau kamu jadi malaikat, karena Tuhan tidak mau kamu kekal. Jangan pernah buruk sangka pada Tuhan. Ini tuntunan yang kita bawa ke dunia nih. Ihbitu minha jami'an. Turunlah. Anak cucunya menghadapi dunia ini paling tidak ada 3 sikapnya. Dia lihat dunia hebat sekali ini. Sampai-sampai Imam Ghazali ada yang berkata, dia tergelincir ketika berkata laisa fil imkan abda'u mimma kan. Tidak bisa lagi lebih indah dari ini. Maksudnya Imam Ghazali tentu bukan mengurangi kuasa Tuhan, tapi saya tidak akan terangkan itu. Indah sekali. Ada manusia waktu dia lihat alam raya ini, semuanya indah, semuanya benar, semuanya baik. Kena angin sepoi, baiknya. Kehausan dapat air minum, baiknya. Ini kok begini, baiknya. Maka dia berusaha mencari apa yang terbaik dan menghimpun ketiganya. Di situ dia menemukan Tuhan. Nah, ini yang baik. Mencari yang benar melahirkan ilmu. Mencari yang baik melahirkan akhlak. Mencari yang baik, yang indah melahirkan seni. Tuhan mau kita itu jadi seniman, ilmuwan, dan kebudiman. Satu. Ada yang satu lagi nih, satu kelompok. Lihat indahnya. Alam raya ini dijadikan Tuhan ayat tanda. Saya beri ilustrasi. Saya mau ke Solo, di jalan ada penunjuk jalan. Penunjuk jalannya satu orang berdiri, ada berlian di tangannya, wajahnya bagus. Saya, waduh indahnya. Saya berlama-lama di sini, saya lupa ke Solo. Ada orang begitu terpengaruh dengan keindahan dunia dan sebagainya, dia lupa bahwa itu sebenarnya petunjuk jalan. Ada yang begitu. Ada lagi yang berusaha menghimpun semuanya ini. Tapi dalam soal yang sama dia takut. Dia himpun, begitu hilang dia sedih. Begitu dia mau tidak dapat dia takut. Nah, ini yang banyak sekarang. Mau himpun sebanyak mungkin dan takut bahkan menyesal. Nah, karena itu yang terbanyak, Allah di dalam surat itu, imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya, tidak akan takut, tidak akan sedih. Anda tidak mungkin takut. Anda kehilangan, tidak sedih. Anda tidak dapat, tidak sedih. Anda dapat yang banyak, tidak angkuh. Itu tuntunannya. Sejak awal nih. Problema kita di sini nih. Oke, bagus. Masih ada waktu.
Oke, kita lanjutkan. Turunlah di bumi. Sebenarnya bumi ini sangat indah. Bukan cuma indah, kait berkait. Kita baca surat Ar-Rahman. Ar-Rahman 'allama al-Qur'an, khalaqal insan 'allamahul bayan. Baru lihat. Wan najmu wasyajaru yasjudan was samaa rafa'aha wa wala'al mizan alla tatghaw fil mizan. Kita lihat. Cobalah pandang bumi ini. Bagaimana dia kait berkait. Pohon yang memiliki batang berdampingan dengan rumput. Pohon yang besar tidak menzolimi yang kecil. Yang kecil tidak ganggu yang besar. Ada keserasian. Ada keserasian antara manusia dan pohon. Kita menghirup apa toh? Oksigen dilahirkan oleh pohon. Pohon membutuhkan karbon, kita keluarkan itu. Ada kerjasama. An-najmu wasyajaru yasjudan was samaa rafa'aha wa wada'al mizan. Langit ditinggikannya, tapi dia menetapkan timbangan supaya teratur jalannya ini. Wal arda wada'aha lil anam. Untuk apa ya Allah itu semuanya? Alla tatghaw fil mizan. Jangan kalian melakukan sesuatu yang tidak benar menyangkut timbangan itu. Ini kenapa terjadi bencana? Boleh jadi yang di Aceh, di Sumatera itu karena ulah kita. Al-Quran sudah menyatakan. Saya tidak mau menuduh, tapi boleh jadi. Nah, karena itu wala tatghaw fil mizan. Al-Quran sudah menyatakan wa allau istaqamu ala tariqati la aqnainahum ma'an. Kalau berjalan di ini, kenapa kita sakit? Karena tidak seimbang kita. Kenapa tantangan datang? Tidak seimbang antara kalbu kita dengan akal kita. Semua mau diakalkan. Itu zaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Sejak semula. Jadi atur keseimbangan. Obatnya keseimbangan. Seimbang dunia akhirat, seimbang ilmu dan iman, seimbang suami dan istri, seimbang dong. Jangan injak-injak istri. Jangan. Nah, ini tuntunannya. Ada keseimbangan itu. Nah, kita banyak problem. Nah, kita maju lagi, lihat bagaimana Al-Quran. Terjadi perubahan. Tidak semua manusia mengetahui segala sesuatu. Ada yang dia butuhkan tapi dia tidak tahu. Ada yang dia butuhkan tapi dia tahu, bisa mengolahnya. Nah, apa yang dibutuhkan manusia dari hidayat Tuhan yang dia tidak tahu, itu diimani. Iman itu beda dengan ilmu. Iman itu kerjanya hati. Ilmu itu kerjanya akal. Dua-dua kita miliki. Hati tidak bisa menciptakan cinta. Yang menciptakan cinta itu, akal tidak bisa menciptakan cinta. Yang menciptakan itu serasikan. Ada yang perlu Anda imani, walaupun Anda tidak faham, selama itu tidak bertentangan dengan akal. Nah, petunjuknya yang datang itu begitu. Datanglah sorga, diceritakan neraka. Kita tidak tahu.
Anda kira sorga yang diceritakan Tuhan di Quran begitu? Bukan. Hanya kita tidak tahu. Jadi Tuhan beginilah. Itu kata Imam Ghazali. Semua sudah dewasa di sini ya. Saya mau beri contoh. Ada seorang anak bertanya, apa nikmatnya hubungan seks? Bisa dijawab? Ada dua. Salah satu dari dua Anda bisa jawab. Yang pertama, nanti aja kalau kamu kawin kamu tahu. Mau tahu surga? Nanti kalau kawin sekarang kamu tahu. Tidak bisa dipandangi oleh akal. Yang kedua apa? Tanya dia, apa yang paling kamu senangi? Dia jawablah, oh es krim. Surga lebih hebat dari es krim. Kita bayangkan surga itu apa? Yang paling hebat, istana, perempuan cantik, laki-laki gagah, ada makanan, anak. Itu masalul jannah, perumpamaannya, bukan begitu. Makanan yang diberikan, buah-buahan yang diberikan, hadalladzi utina min qabl wa utubihi mutasyabiha. Karena tidak bisa difahami oleh akal, tidak bisa terjangkau oleh akal. Hal-hal yang tidak terjangkau oleh akal, dia tidak terangkan. Salah satu di antaranya, kata sementara ulama, yas'alunaka 'anir ruh. Qulir ruhu min amri rabb. Ini hidayat Tuhan. Tetapi ada yang bisa terjangkau oleh akal. Kalau bisa terjangkau oleh akal, tetapi mengalami perubahan, tuntunannya lain. Tuntunannya singkat. Pemerintahan, tuntunannya singkat. Syura, persamaan antar manusia, keadilan. Perdagangan, hanya sekian ayat. Karena itu terjangkau oleh akal. Semua problema kita, termasuk problema yang sekarang ini orang ribut itu, saya sering namai KB. KB itu kecerdasan buatan. AI. Oke. Problema itu problema kita, tantangan kita. Tantangan buat anak-anak kita tuh yang main HP. Itu luar biasa besarnya tantangannya. Tantangan kita ini kecerdasan buatan dan sebagainya. Kenapa itu terjadi? Karena kita pisahkan antara kalbu dengan akal. Kita pisahkan. Allah menginginkan kita menggabung keduanya. Di sini ada tempatnya, di situ ada tempatnya. Iman ada tempatnya, akal ada tempatnya. Iman itu kerja hati, ilmu kerja otak. Iman atau ilmu menyesuaikan Anda dengan lingkungan Anda. Iman menyesuaikan Anda dengan jati diri Anda. Iman revolusi internal. Ilmu revolusi eksternal. Iman menunjukkan arah yang Anda tuju. Ilmu mempercepat Anda sampai ke arah. Berbeda. Ini ilmu mempercepat kita sampai tujuan, tapi tujuannya salah karena tidak ada iman. Itu sebabnya Nabi berdoa, mengajarkan doa, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa. Ilmu tapi tidak bermanfaat. Ini tantangan besar kita sekarang. Tantangan besar kita dalam konteks memahami agama ini. Memahami agama ada cara-caranya. Bukan setiap orang mau saya begini, buka apa namanya, buka internet, buka ini hukumnya begini. Enggak begitu dong. Semua, saya kembali berkata, semua problem, tantangan yang kita hadapi karena kita tidak seimbang dalam hidup kita. Kita tidak menggabungkan antara ilmu dan iman,
Kita tidak menggabungkan antara tuntunan wahyu yang tidak berubah dan tuntunan wahyu yang dapat mengalami perkembangan dalam penafsirannya. Kita masih mau pendapat lama. Itu sudah berubah sama. Dulu perempuan tidak boleh jalan sendiri. Ya. Sekarang fatwanya sudah boleh. Anak-anak saya berangkat ke Amerika sendiri, perempuan lagi. Kalau masih mau pakai yang lama, ada perkembangan. Ini banyak sekali tantangan, ya, kemiskinan, ketidakamanan, penjajahan, kebodohan, terlalu banyak tantangannya. Jalan keluarnya kembali kepada tuntunan Allah dan Rasulnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.